Selamat datang di podcast Bibir, bincang-bincang ringan Bahtera Mitra Mardika. So, Bahtera Mitra Mardika ini adalah sebuah LSM yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Dan di episode podcast kali ini kita akan berbincang-bincang ringan tentunya dengan tema yang sangat menarik, yaitu tentang investasi bersama dengan Bapak Priyatmoko. Yes. Selamat datang kembali di podcast kita, Pak Moko. Siap, Bapak Is. Oke, jadi Pak Moko ini adalah salah satu pegiat ya atau praktisi, betul, praktisi di bidang investasi gitu. So, Pak Moko, ini langsung aja ya gitu, karena ini tema yang tentunya sangat menarik sekali gitu kan, dengan polemik yang ada saat ini gitu ya, dengan kondisi yang saat ini ancur-ancuran gitu, rupiah lagi naik gitu kan ya. Gimana nih Pak Moko dengan kondisi investor atau perinvestasian ini Pak Moko? Ya sebenarnya kalau bicara investasi ini kan jadi kompleks ya Mbak Faiz ya. Kalau kita mau bicara lewat sudut pandang mana juga masuk aja semua gitu loh. Jadi misalkan kita tarik dululah dari bagaimana nilai tukar kita terhadap dolar ya, yang saat ini itu masih sangat fluktuatif ya, masih di kisaran angka mendekati 18.000 dan pernah juga lebih dari 18.000 ya. Betul pada sekali. beberapa waktu yang kemarin itu. Jadi kalau kita tarik nih apa nih efeknya dari nilai tukar rupiah kita yang melemah itu pasti efek langsungnya kepada perusahaan-perusahaan yang listing di bursa saham Indonesia kita itu, yang komponennya khususnya perusahaan manufaktur ya Mbak, biasanya itu yang menggantungkan pada impor. Begitu. Kemudian efek yang lain sebenarnya juga terhadap daya saing dari barang-barang yang kita produksi itu sendiri gitu loh. Kalau kita konsennya masih akan ekspor terhadap barang-barang yang kita produksi di sini, itu pasti akan terpengaruh gitu loh Mbak. Oke. Gitu loh. Nah saat ini sebenarnya bursa saham kita itu juga agak unik ya. Sebenarnya kurang lebih itu sama saja sih Mbak Faiz di negara-negara lain ya. Kebetulan sih kalau di negara kita ini saat ini memang kita nggak bisa pungkiri bahwa ada pemain asing lah yang masuk melalui sekuritas-sekuritas yang ada di Indonesia itu. Kita contohkan, misalkan kita nggak apa-apa ya sebut salah satu contoh ya. Kita kalau biasa yang saya amatin itu contohnya Maybank Sekuritas, UBS Sekuritas. Nah itu tikernya atau kodenya kalau di bursa saham kita itu memang ada kode-kode sendiri. Biasanya sekuritas itu bertanda berwarna merah Mbak. Nah kalau berwarna merah itu biasanya broker-broker atau sekuritas asing yang dipakai oleh dana-dana asing itu untuk berinvestasi di bursa saham kita itu loh. Nah sekarang kondisi saat ini nih sedang agak gonjang-ganjing ya, karena ada penilaian dari MSCI, yaitu lembaga independen yang dia itu sebenarnya melakukan riset Mbak, kemudian menghasilkan produk tentang bagaimana nih kondisi emiten-emiten saham di Indonesia itu, mana yang layak untuk diinvestasikan oleh dana-dana asing itu, yang dana-dana asing ini sangat berperan besar. Pada saat mereka masuk, bursa kita naik, pada saat mereka cabut, bursa kita turun gitu loh. Nah kondisi saat ini yaitu kita masih tergantung bahwa bagaimana nih keputusan beberapa lembaga independen itu menilai saham-saham yang di kita, khususnya ini contoh ya, kita contohkan aja terakhir itu ada gonjang-ganjing masalah free float atau berapa sih nilai saham jumlah saham yang dilepas ke pasar. Itu mensyaratkan beberapa lembaga independen itu adalah 15% Mbak. Nah sedangkan di kita itu kadang-kadang kecil Mbak, itu ada yang cuma 5%, sedangkan sisanya itu dimiliki oleh sebagian orang. Yaitu biasa kita sebut itu konglo lah. Konglo ya, betul. Ya, saham-saham konglo seperti itu. Artinya saham ini tidak secara terbuka itu dipasarkan atau dijual ke retail, ke investor retail seperti itu, Mbak. Nah, ini yang menyebabkan kita juga masih pada saat ini posisi kita lakukan podcast ini belum ada keputusan bahwa kita ini harus seperti apa. Jadi contohnya analoginya seperti ini. Kita ada beberapa kategori pasar ya. Nah saat ini kita masih di
ditentukan menjadi di emerging market. Emerging market itu berarti kita masih posisi di tengah-tengah, Oke. bukan di atas juga. Ada isu bahwa kita akan diturunkan di frontier market. Frontier market itu ya mungkin kalau bursa saham saat ini tuh setara bursa saham yang kelas kecil lah, misalkan negara-negara di Afrika seperti itu. Nah, kita tentunya kan nggak mau lah ya, dan bisa jadi nggak mungkin Mbak kita turun kelas. Kenapa? Karena market cap kita di bursa dunia ini dipandang masih sangat besar nilainya. Kalau kita turun kelas, berarti bagaimana nasib saham-saham yang berkualitas juga kan? Nah, seperti itu Mbak Faiz. Oke, jadi menarik banget nih Pak Moko, apalagi kan sebelum adanya mungkin beberapa bulan kemarin ya, awal-awal apa tahun 2026 ini kan marak sekali kayak banyak konten-konten kreator yang khususnya di bidang saham jadi keluar. Jadi itu kan jadi orang jadi apa namanya banyak yang FOMO gitu ya, Pak, main-main saham bisa apa segala dibilang seperti macam gitu kan. Nah, tiba-tiba di pertengahan tahun itu jadi ngejrok MSCI hancur gitu kan. Nah, ini tadi menarik nih Pak, ada saham Konglo gitu ya. Buat mungkin teman-teman yang apa namanya lewat podcast ini gitu ya, dan tertarik juga tentang investasi, sebenarnya apa sih saham Konglo itu gitu, dan gimana metode atau cara kerja si saham Konglo ini Ya, Pak gitu? sebenarnya saham Konglo itu kan tergantung dari siapa pemilik dana terbesarnya ya, Betul. dan seberapa jauh kepentingan dia terhadap perusahaan itu. Ya, kita contohkan saja beberapa, salah satu contoh Konglo lah yang sering kita sebut itu Pak Prayogo Pangestu ya, di mana dia memiliki beberapa emiten yang listing di bursa saham kita itu. Artinya kan dia punya kepentingan di situ Mbak, Oh, oke. untuk mengendalikan berapa nilai saham dia, karena kan itu pasti akan terkait dengan berapa kekayaan dia kan, seperti itu kan. Nah, kepentingan seperti itu ya kita nggak bisa apa namanya nggak bisa hindari seperti itu. Cuman kan dilihat oleh lembaga-lembaga independen di luar negeri itu dianggapnya kita seolah-olah kayak hanya secara sepihak mengendalikan seperti itu. Artinya kalau volume saham yang dijual, free float tadi tidak ditambah, berarti kan ada kepentingan besar di dalam yang dia mengendalikan nilai saham itu sendiri. Ya, sekarang kalau kita lihat tadi Mbak Faiz sebutkan contoh tentang beberapa influencer. Kalau saya sih melihatnya gini ya, kalau tentang influencer itu ya sah-sah aja lah, siapapun boleh berbicara atau berteori seperti apapun. Tapi kalau mungkin saya sendiri juga ada sebagian mengambil dari teori dan praktek mereka. Dan beberapa influencer tentang investasi itu sendiri juga posisinya saat ini juga akhirnya sering ngeluh bahwa saham mereka juga turun seperti itu kan, apalagi kita yang sahamnya hanya ya ini mini kan, kecil-kecilan seperti ini kan gitu. Tapi poinnya adalah sebenarnya kita bukan bicara tentang besar kecilnya berapa yang kita investasikan Mbak Faiz. Seperti yang pernah saya sampaikan di momen sebelumnya waktu ada seminar di Universitas Jember ya, waktu itu yang penting kita tidak menutup mata dan kita tahu investasi khususnya saham ini seperti apa sih gitu. Betul. Di dunia yang serba digital saat ini, contohnya sekarang bank-bank aja kan juga sudah banyak yang digital ya Mbak Faiz ya. Contohnya ya apalah kita sebut salah satunya contoh Bank Jago. Mbak Faiz tahu kantornya Bank Jago di mana itu? Nggak tahu kan gitu loh. Tapi bank itu ada, eksis, dan dia diawasin oleh OJK seperti itu. Jadi intinya kita yang penting tidak menutup mata telinga bahwa ada nih peluang untuk kita menginvestasikan dana dingin kita ya. Bener. Saya sering menyampaikan bahwa itu dana dingin ya, supaya apa? Supaya nanti pada saat harga saham itu turun kita nggak jadi demam gitu loh. Gitu. Bahasa saya supaya tidak demam gitu loh. Jadi kita tetap santai saja itu. Hanya nilainya yang turun. Suatu hari pasti akan naik lagi. Kita harus tetap optimis dengan catatan memang kita menginvestasikan kepada emiten atau perusahaan yang memang fundamental keuangannya ya, finansialnya itu bagus Mbak. Bagus ya Pak ya? Ya, seperti itu. Oke, jadi Pak ini menarik ya. Jadi kan dari tadi Pak Moko menjelaskan bahwa saham Konglo ini buat yang ya masih awam seperti saya ini ya Pak ya gitu ya. Apa konektivitasnya atau hubungannya dengan MSCI Pak? Tadi kan dijelaskan kalau MSCI itu menilai gitu pada akhirnya gitu. Mungkin Pak Moko bisa menjelaskan atau
menjelaskan dengan bahasa yang lebih Sederhana ringan, ya. sederhana Oke, gitu oke, Pak siap, gitu. siap. Jadi gini Mbak Faiz, MSCI itu kan dia mengeluarkan produk ya Betul. dari hasil riset mereka. Nah, dia menilai itu secara fundamental keuangan, kemudian kepatuhan aturan terhadap aturan yang dikeluarkan oleh bursa sendiri itu sepatuh apa, gitu loh. Nah, penilaian-penilaian itu akan dijual Mbak sebenarnya. Hasil riset itu dijual. Oh, jadi MSCI itu produknya berupa riset. Hasil riset gitu. Oh. Nah, dia dalam tanda kutip dijual Betul. kepada investor-investor yang punya dana besar lain. Nah, contohnya misalkan gini, Mbak Faiz itu tinggalnya di Amerika lah ya misalkan, punya dana besar sekali. Kemudian melihat pengen invest nih di bursa Indonesia ini, saham apa nih yang bagus. Nah, Mbak Faiz hubungin tuh MSCI, saham apa nih yang bagus di Indonesia. Nah, MSCI akan memberikan data itu kepada Mbak Faiz. Nah, seperti itu konektivitasnya. Jadi nanti ada aliran dana dari investor yang ada di luar negeri melalui sekuritas lokal di Indonesia. Mereka akan melakukan investasi itu, Mbak. Oh. Jadi konektivitasnya di situ. Jadi menilai bahwa ini layak, MSCI mengeluarkan ini layak untuk investasi, ini layak, ini tidak. Nah, itu ada laporannya seperti itu. Nah, terkait dengan saham konglo sendiri yang tadi kita sempat bahas ya, bahwa beberapa saham konglo pun karena aturannya menurut MSCI itu tidak patuh, itu ada beberapa yang sudah dikeluarkan, di take out dari saham dari listing daftar-daftar risetnya si MSCI itu sendiri. Ya salah satunya saham yang dimiliki oleh Pak Prayogo Pangestu beberapa sudah ada yang keluar. Seperti itu, Bapak. Karena nggak sesuai dengan mungkin peraturan atau ya apa standar gitu. Sebenarnya Standar. kan MSCI itu kan mengeluarkan standar ya, dia punya standar sendiri, tapi tetap melihat aturan lokal di bursa tersebut, di bursa Indonesia khususnya itu. Jadi dia mensinkronkan. Sebenarnya aturannya bagus Mbak, hanya kalau contohnya ya aturan tentang free float itu tinggal ditambah aja, dulunya 10%, sekarang dinaikkan menjadi 15%. Supaya apa? Supaya retail itu punya kesempatan untuk memiliki saham itu dengan cara tidak dipermainkan itu tadi. Oke. Kalau free float itu kecil, maka kepentingan dari pemilik saham itu akan semakin kuat gitu loh. Mau dia naikkan, mau dia turunkan, semau mereka itu. Nah, kita yang invest di retail yang invest di saham itu menjadi kayak pahlawan bursa saja gitu loh. Oke. Gitu. Jadi mungkin yang bahasa retail itu adalah ya maksudnya pemain-pemain kecil ya Pak ya. Yeah. Yang kita Retail invest dengan apa namanya jumlah yang kecil gitu. Yeah. Nah, terkait dengan ini terus terang banyak ya Pak, dari retail itu kan banyak yang berdatangan untuk masukin saham apa segala macamnya. Di dalam banyak juga kayak misalkan aplikasi-aplikasi untuk sekuritas gitu ya, atau aplikasi untuk kita beli saham-saham gitu kan. Banyak banget perusahaan-perusahaan juga. Maksudnya banyak nih saham apa juga, tapi mereka juga nggak tahu gitu Pak, itu dari ini bagus atau enggak, fundamental atau enggak gitu kan. Dan di dalam itu juga gitu kan ada juga yang bodongan Pak gitu, sekelas, maksudnya misalkan ya, ini aku pernah baca berita ya Pak, itu ada nih kebetulan tuh di Depok gitu, alamatnya itu alamat si PT-nya itu di Depok. Nah ternyata pas pada di Depoknya sendiri itu nggak ada perusahaan, the real perusahaannya tuh nggak ada gitu loh. Kita nggak perlu sebut emitennya lah ya. Iya. Ya itu kok bisa gitu loh Pak masuk di bursa itu gitu. Maksudnya mungkin sebagai orang awam yang mungkin ini justru sangat penting sekali gitu, betul, mengenali betul. Untuk masuk ke sana itu gimana sih Pak maksudnya? Jadi sebenarnya secara syarat administrasi untuk suatu perusahaan itu bisa listing di bursa saham melalui IPO itu ya, sistem IPO itu sebenarnya kan ada syarat administrasi yang sudah ditentukan Pak, sudah ditetapkan oleh bursa itu sendiri, ya kan? Nah terkait syarat-syarat itu kalau terpenuhi ya sebenarnya masuk saja, tapi ada hal lain yang mungkin kita tidak ketahui Mbak, bahwa apakah di dalam institusi bursa itu sendiri, Bursa Efek Indonesia sendiri itu ada pihak yang bermain untuk meloloskan dia supaya lolos menjadi listing di bursa kita melalui IPO itu. Jadi hal itu juga saya pernah baca, pernah ada indikasi yang seperti itu. Yeah. Yang Mbak Faiz contoh sebutkan tadi itu ya terbukti ada malah yang
setelah alamatnya dicari itu hanya warung. Iya, ya Seperti itu. itu. Nah, artinya kan ada sesuatu yang aneh kan dari pihak otoritas sendiri untuk Betul. meloloskan IPO-nya itu, dan nilai IPO-nya pada saat pertama melantai ya saham itu bukan nilai yang kecil loh, Mbak. Bagaimana akhirnya investor retail tuh dalam hal ini ya seperti terperangkap gitu loh. Masuk ke dalam IPO itu lalu susah untuk keluarnya. Benar. Kenapa? Karena nilainya langsung anjlok. Anjlok. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat lembaga-lembaga riset independen internasional seperti MSCI itu melihat bahwa ini ada regulasi yang harus diperbaiki dari pemerintah kita gitu loh, supaya meningkatkan kepercayaan bursa kita di mata internasional. Seperti itu, Mbak Faiz. Oh ya, terkait dengan MSCI tadi ya Pak ya, ini kan berarti kan ada konektivitasnya juga ya masuk dengan MSCI tadi gitu. Nah, apa namanya, kan aku pernah baca berita juga kalau katanya MSCI itu udah mau nutup si Indonesia atau gimana gitu Pak. Mungkin Bapak pernah ada isu-isu, terdengar isu itu, gimana itu Pak? Ya sebenarnya bukan menutup ya Mbak Faiz ya. Kalau menutup itu kan nggak mungkin. Bukan menutup sih, bahasanya apa ya? Menurunkan, Mbak. Iya, Sebenarnya menurunkan kelas itu tadi yang saya bilang. Saat ini posisi kita itu di pasar yang berkembang atau emerging market itu. Nah, pada saat permasalahan atau evaluasi itu keluar dari MSCI itu, kita sempat diisukan tuh akan turun kelas ke frontier market. Artinya selevel itu tadi yang saya sebutkan, bursa-bursa saham di negara-negara kecil yang nggak nilai market cap-nya di dunia itu kecil. Nah, sedangkan di kita itu kan besar gitu. Nah, berarti kan harus ada yang dikorbankan dari regulasi maksudnya bukan dikorbankan Mbak ya, harus ada yang disesuaikan, diperbaiki lah ya di bursa saham kita itu, supaya apa? Supaya memang aturannya ini aktualnya ini supaya bagus dilihatnya oleh MSCI sendiri, sehingga hasil-hasil dari risetnya itu menjadi valid. Investor asing menjadi masuk lagi gitu loh. Paham. Oke. Kan pasti kalau kita sebutkan tadi, kita bahas ya sebutlah saham gorengan ya Mbak ya. Iya. Kan nggak mungkin Mbak investor asing itu akan berinvestasi ke saham gorengan kan. Nah itu sebenarnya hal yang terjadi di kita ya, faktanya seperti itu. Banyak investor retail yang terperangkap pada saat IPO yang akhirnya dibilang itu saham gorengan. Oke. Ya, jadi yang dimaksud ini banyak orang yang sering mendengar ya Pak, saham gorengan atau saham ini gitu kan. Ternyata saham gorengan itu ya modelnya seperti itu gitu. Ya sebenarnya ini kan sudut pandang juga sih Mbak Faiz ya. Kalau saham gorengan itu kan seperti saham-saham yang dimiliki oleh kunglu tadi itu, maksudnya sebenarnya gorengan itu gorengan, tapi kan tinggal yang goreng siapa gitu loh. Lah kalau yang goreng kunglu sendiri kan dia yang punya dana, dan sebenarnya ada trik lain lah, mungkin di podcast yang lain kita bisa jelaskan ya. Next ya. Nah, kalau memang dia murni saham gorengan, setelah kita ketahui, kita cek alamatnya ternyata nggak valid. Nah, ini yang bikin masalah gitu loh. Sedangkan secara regulasi, secara sudah diputuskan dia sudah listing gitu loh. Artinya kan MSCI itu akan meranking semua loh Mbak. Dia akan meneliti semua. Jadi di bursa kita itu kalau tidak salah Mbak, ada sekitar 900-an emiten lah yang listing. Itu banyak sekali. Dan lembaga seperti MSCI itu dia akan melakukan riset terhadap semua, terhadap keterbukaan laporan keuangan khususnya, seperti itu. Kan pasti indikator mereka melakukan riset awalnya kan pasti keterbukaan laporan keuangan dari perusahaan itu sendiri gitu. Benar. Nah, jadi kalau gorengan tuh itu tadi tinggal siapa yang goreng gitu loh. Kalau yang goreng tuh tukang goreng biasa, sekumpulan anak-anak muda yang ayo kita mainkan saham ini, ya itu yang dibilang gorengan. Ya gorengan enak itu kan tergantung chefnya ya Mbak ya. Kan bukan begitu. Kita beli pisang goreng di resto mahal dengan di pinggiran kan pasti berbeda lah ya. Nah seperti itu Mbak Faiz. Oke. Jadi sekarang itu ya Pak terkait dengan gorengan. Nah ini menarik juga nih Pak ya, dengan kondisi yang seperti ini Pak nih. Jadi MSCI lagi mereview, ibarat kata mereview saham-saham di Indonesia, dan bahkan beberapa investor pada cabut, yang artinya saham nilai di Indonesia lagi turun, ya kan? Nah ini kalau misalkan orang-orang sekarang ini kondisinya gimana nih Pak? Mau investasi gitu kan? masih bisa nggak dengan kondisi seperti ini kita investasi gitu? Sebenarnya sih atau main-main saham gitu. Bisa-bisa aja Mbak Faiz ya. Kan syaratnya tetap itu tadi. Kita kan disclaimer di depan ya, istilahnya
dana yang kita investasikan, khususnya kalau kita bicara saham kan dana yang dingin lah. Betul. Jangan dana yang itu merupakan dana darurat lalu kita belikan saham, kan seperti itu nanti bingung. Sedangkan kalau kita investasi saham sendiri, kita jual beli, kalau misalkan kita trading harian kan dana itu kan nggak langsung di hari itu kembali, bisa Betul. kita tarik itu. Benar. Benar-benar harus dingin. Jadi yang poin terpenting adalah investor retailer mau calon atau yang sudah masuk itu lebih bijak saja sih. Lebih sebenarnya. bijak saja ya. Lebih bijak saja. Jadi jangan terlalu percaya terhadap analisa Nah, influencer itu yang dia. ya mereka kan juga kadang bicara tentang satu saham ya. Nah, Betul. ternyata memang dia punya kepentingan di saham itu sendiri. Nah, itu saya dia. nggak sebutkan siapa influencernya ya, Mbak ya, tapi ada yang seperti itu. Jadi kita jangan ikut-ikutan dia ngomongin saham ini kita beli. Ya tidak lah. Karena kan gini Pak Moko ya, maksudnya sebagai orang yang mungkin kita bekerja punya Iya. tabungan gitu ya, kok semakin lama nilainya itu pada turun Menurun gitu ya. kan, menurun kan nilai kalau misalkan kita ezak di tabungan Iya. sendiri tuh kan menurun gitu kan. Mungkin ada kepikiran buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, mungkin lagi daripada menurun nih aku masukin lah saham, mau Siap, masuk investasi gitu Baik. kan. Tapi dari kacamata Pak Moko sendiri yang memang praktisi di dunia investasi ini seperti apa nih menyarankan teman-teman yang mungkin ada case seperti Iya. yang aku Baik, ceritakan jadi tadi. sebenarnya tekniknya juga macam-macam ya Mbak Faiz ya. Kita bisa berinvestasi saham itu tidak harus langsung beli saham itu. Betul. Tapi ada juga reksadana namanya gitu. Jadi reksadana ini kan kumpulan saham yang sudah dikoordinasikan oleh atau dibuatkan sebagai produk oleh sekuritas gitu loh. Jadi kita nggak perlu lagi untuk memilih mana saham yang baik gitu loh. Oke. Mana saham yang bagus gitu loh. Cukup kita mulai dari reksadana. Karena reksadana itu kecil Mbak, nilainya itu bisa kalau 5% tidak ya? salah, bukan, maksudnya untuk kita beli reksadana itu kan juga murah gitu loh. Oke. Jadi kita bisa mulai dari yang terkecil dulu gitu loh. Dan keuntungannya kita nggak perlu pusing-pusing untuk analisa tiap saham, itu kita nggak perlu lakukan itu. Jadi cukup kita mulai dari reksadana itu sendiri. Nah, terhadap investasi yang lain ya, kita bicara contohnya tentang emas lah ya. Gitu. Nah. Kan lagi turun sekarang Pak. Emas Gimana nih? emas lagi turun karena kalau yang pernah saya sampaikan di seminar waktu itu di kampus ya, itu sebenarnya konteksnya rumusnya kan tetap aja gitu loh Mbak. Pada saat dolar menguat ya, emasnya Pasti turun. melemah gitu loh. I see. Nah, pada saat emas melemah, otomatis rupiahnya kan juga lemah. Artinya oke, ini emas turun nih, tapi daya beli untuk kita berinvestasi ke emas itu kan juga agak berat ya, gitu. Karena kemampuan juga daya beli kan pasti akan turun karena nilai rupiah kita melemah gitu loh. Tapi kalau kita melihat peluang ya Mbak Faiz ya, peluang itu akan selalu ada itu loh. Kalau khususnya kita bicara tentang emas ya, kalau saya no worry ya masalah emas ya, kita beli kapanpun ya sudah itu loh. Kalau kita tidak mengharapkan keuntungan itu dalam jangka Cepat. pendek, Nah, betul, cepat gitu loh. Kita emas itu kan akan bertumbuh Mbak. Betul. Dan secara hukum alam itu pasti akan naik dia tuh. Ini hanya karena drama di dunia saja sebenarnya gitu loh. Oh, itu berarti Nah, ada kita kan nggak tahu ya, mungkin ada bank nasional di negara lain yang sedang diam-diam ngumpulin emas nih, kan kita nggak tahu juga itu. Gitu loh. I see. Karena pengaruh terhadap yang berpengaruh terhadap harga emas itu sendiri kan banyak hal Mbak. Ya, Yang terjadi di perang konflik di Timur Tengah lah, seperti itu. Tapi kalau saya tetap investasikan selama masih ada dana dingin. Jangan biarkan ada di tabungan saja gitu loh. Karena kalau di tabungan saja kan sebenarnya kalau konsep yang saya biasa sampaikan, tabungan itu sebenarnya konsepnya hanya dana darurat itu. betul. Nah, bagaimana kalau kita ada dana dingin, kita suruh itu uang untuk bekerja, untuk menghasilkan. Dengan cara apa? Investasi, Mbak. Jadi kita tetap harus melihat bahwa penurunan ini merupakan peluang lah. Mungkin kalau di saham teman-teman biasa bilang, oh serok bawah. Ya, Iya. mungkin beli pada saat murah. Tapi kan kita juga harus tahu ya, serok bawahnya saya dengan serok bawahnya Mbak Wes mungkin berbeda Beda. gitu loh. Tapi kalau harga emas kan dia global tuh. Nah, mungkin momen saat ini ada dana dingin berapa ya kita investasikan ke emas, no worry aja gitu loh. Bahkan mungkin beberapa teman yang pernah sampaikan kan pernah waktu bulan kita ada acara di Jogja itu kan pernah emas itu sampai 3 juta ya Mbak ya. Benar, Pernah bahkan tahu? itu pada beli semua Itu banyak kan. yang banyak yang merasa kayak kecewa tuh. Kalau saya udah nggak apa-apa, nanti pasti akan lebih 3 juta.
Oh, Pak Moko yakin Oh itu? yakin, sangat yakin, karena saya Apa udah, keyakinannya kok bisa yakin ini seyakin itu? hukum alam Mbak, Oh, hukum alam. hukum alam saja gitu loh, bahwa emas itu adalah, ya kalau kita percaya bahwa, ya ini mohon maaf ya, ini kalau nubuah akhir zaman kan emas itu pasti akan diperebutkan gitu loh. Jadi nilainya pasti akan naik gitu loh Mbak. Jadi kita no worry lah kalau masalah Tapi emas. kalau emas itu lebih kayak melikuidasi uang gitu ya Pak ya modelnya. Maksudnya kayak mengamankan nilai uang gitu nggak sih Ya Pak? sebenarnya hedging aja ya, melindungi lah, bukan Melindungi. melikuidasi, tapi melindungi saja lah. Jadi kalau kita tetap percaya bahwa emas itu adalah salah satu komoditas yang bisa menjaga inflasi, ya kita investasi saja gitu loh. Kita investasi saja gitu loh. Tanpa memikirkan bahwa ini lagi turun apa. Turun barangnya tetap ada, dan kita sekarang gini Mbak Faiz, ada juga opsi-opsi, mungkin ini kembali ke teman-teman semua ya Iya, yang mau opsi investasi. teman-teman. Jadi ada opsi emas digital sekarang. Iya, emas Contoh digital. yang seperti yang saya lakukan, ini bukan endorse ya. Jadi di Pegadaian. Pegadaian seperti itu kita mulai dari yang paling kecil sekarang 1.000, itu 5.000. bukan Mbak, sekarang itu per 0,01 gram. Jadi kalau tidak salah itu kisaran puluhan ribu. Iya. Jadi 27.000 kita sudah bisa itu untuk nabung per 0,01 gram itu. Jadi dari yang terkecil, yuk kita lakukan saja investasi supaya apa, uang kita itu nilainya tidak semakin menurun gitu. Karena kan rumusnya pasti seperti itu kan, uang kalau kita diamkan nilainya pasti akan menurun gitu loh. Betul. Kalau kita hanya mengandalkan tabungan tuh akan bunganya, iya kita lihat bunganya, lah biaya administrasinya berapa. Oh iya betul juga ya. Nah, bagaimana kita cara menutup biaya administrasi itu? Kalau saya cara sederhana, saya depositokan, saya belikan obligasi, Oke. paling tidak menutupin Oke. tabungan yang saya jadikan dana darurat itu tadi. Oke, Begitu. Oke, berarti jadi kalau misalkan case teman-teman saat ini itu lagi confused gitu ya masalah mata uang naik tapi punya dana dingin nih Pak. Iya, Misalkan iya. tabungan-tabungan mereka itu kan masih ada gitu Iya, ya. Better kalau Pak Moko menyarankan berarti masuknya di reksadana atau Reksadana. beli-beli obligasi atau mulai cicil-cicil emas Iya, gitu ya. lebih aman lah. Lebih aman. Resikonya lebih rendah dibandingkan kalau kita investasi di saham, di mana kita harus analisa Tiap hari dulu gitu tiap ya. hari. Sedangkan waktu kita kan bukan full investor ya Mbak ya. Saya pun kan juga masih ada aktivitas yang lain kan, sesekali hanya melihat gitulah. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet gitu ya, ya better mulai sekarang itu bisa dimasukkan ke beberapa Produk reksadana. reksadana. Iya. Yang paling disarankan sama Pak Moko itu adalah reksadana, Reksadana. ya. Kalau reksadana itu kita ibaratnya naruh duit, nanti dia akan berjalan sendiri ya Pak Iya. ya, akan ada manajemennya sendiri. Nanti mungkin lebih spesifik lagi kita bahas lah di Iya, podcast di selanjutnya next gitu. podcast ya, Iya. gitu, tentang apa sih sebenarnya reksadana Iya, gitu ya. siap. Oke, Pak Moko, kalau misalkan teman-teman lagi nonton podcast kita kali ini gitu dan pengen ingat terus dengan podcast kita kali ini, apa yang Pak Moko ingin sampaikan ke mereka, Pak Moko? Ya. Dalam konteksnya investasi, menurut saya jangan biarkan uang teman-teman tidur ya. Ada dana kerja, dana dingin, biarkan dana itu bekerja gitu loh. Kemudian tetap investasi harus bijak, jangan sampai FOMO seperti itu, supaya tidak terjebak di masalah mental saja sih Mbak Faiz itu. Pada saat nanti investasi turun malah mentalnya terganggu. Jangan seperti itu. Tetap bijak, analisa berdasarkan kemampuan dan kemauan sendiri. Seperti itu. Oke. Insight-nya sangat menarik sekali ya Pak. Jadi untuk berinvestasi kita tuh yang pertama jangan FOMO, tapi sesuaikan dengan tujuan kita ya Pak Moko ya. Mau kita itu tujuan kita untuk investasi itu apa? Jadi teman-teman tuh harus paham dan mengerti dulu nih tentang tujuan investasi kita apa. Setelah memahami tujuan investasi apa, nanti ada banyak pilihan investasi mana yang akan dipakai. Salah satunya tadi ada reksadana, ada mungkin beli emas digital gitu yang relatif lebih murah gitu. Jadi daripada uangnya nongkrong di bank yang Betul. mana tiap hari itu kena gerus gitu gara-gara mungkin admin atau Iya, apa segala seperti itu. macam gitu. Jadi betternya ditaruh di situ. Oke, siap. teman-teman, Pak Moko, terima kasih banyak sudah Ya, Mbak hadir Faiz. di episode Siap. podcast kita kali ini. Ya. Next kita akan bahas-bahas lagi tentunya dengan tema-tema investasi lainnya Siap, Mbak gitu. Faiz. Teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di subscribe video ini dan ikutin terus keseruan kita di Bibir BMM, bincang-bincang ringan Batra Mitra Mardika. Terima kasih. Bye.